Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Amotor ya. Nah jadi ini tuh kita ada pasien Mio GT ya teman-teman ya. Nah suaranya kayak tadi. Dan analisa kami sih kemungkinan adalah silinder bloknya ya teman-teman ya, atau pistonnya. Tapi karena suaranya sampai belakang, jadi kayak suara di CVT. Nah supaya kita nggak terlanjur bongkar ternyata hanya di bagian CVT saja, maka sekarang kita mau bongkar bagian bak CVT-nya terlebih dahulu. Nanti coba kita hidupkan tanpa panbel, apakah suaranya masih ada atau hilang gitu. Jadi kalau seandainya dibuka panbel ternyata suaranya hilang, berarti memang sumbernya dari bagian CVT. Kalau gitu, oke, langsung aja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi ini udah kita lepas panbelnya. Sekarang kita mau coba hidupin ya. Dan di sini teman-teman bisa dengar sendiri ya kalau suaranya tetap masih ada. Artinya memang kerusakan bukan pada bagian CVT. Nah untuk langkah selanjutnya kita abaikan dulu bagian CVT karena udah nggak ada kendala ya. Sekarang kita mau bongkar bagian axle atau head. Nanti kita lihat kondisi bearing noken as dan kondisi bloknya sekalian kita buka untuk memastikan dari mana sumber bunyinya. Oke, langsung aja kita bongkar. Cabut deh. Oke teman-teman ya, jadi ini penyebabnya nih udah ketahuan deh. Sehernya kondisinya kayak gini dan bloknya udah pasti rusak juga. Cabut Wil, bloknya Wil. Nah itu kondisi bloknya bagian atas. Oke, kesimpulannya ini kita nanti bakalan ganti blok. Dan nanti teman-teman bisa lihat suaranya, kemungkinan sih yang sudah pasti hilang. Kalau mungkin nanti ada suara yang lain atau masih ada suaranya, maka nanti kita cek lagi di bagian yang lain. Tapi ini udah kelihatan ya kalau ini yang jadi penyebab bunyinya. Oke, kita belanja dulu, kita cuci dulu. Oke teman-teman ya, jadi ini udah kita belanjain spare partnya. Ini ada bloknya dan ini ada piston kitnya yang baru ya. Kalau gitu langsung aja kita mau pasang biar nanti teman-teman bisa ikutin dan lihat hasilnya. Ya nggak boleh pegang ya. Yang mana? Yang belakang dikit, yang depan banyak. Jangan lupa untuk pemasangan ring ini harus nyilang ya teman-teman ya. Jadi sengaja dibuat tidak segaris pada bagian sambungan ringnya. Tujuannya untuk meminimalisir kompresi yang terbuang.
Kemudian untuk pemasangan sirklip ini jangan lupa ya teman-teman ya, ini seringkali terlupa terpasang, jadi cuma dipasang sebelah gitu. Itu sering kita dapetin, lupa masang kancingan penseher sehingga bloknya kemudian kena pensehernya, jadi gelombang-gelombang ya, akhirnya rusak gitu. Oke, tinggal kita pasang ke stang sehernya. Nah, untuk posisi piston teman-teman ya, ini ada tanda titik di sini ya, titik. Biasanya ada juga yang tandanya itu panah. Nah, kalau tanda panah dia itu berarti mengarah ke klep buang ya teman-teman ya, atau klep X. Begitu juga dengan tanda titik ini, dia mengarah ke klep X. Nah, ketika pemasangan kancingan ini sebaiknya ditutupin ya teman-teman ya, untuk antisipasi kalau mental supaya tidak masuk ke mesin. Hah? Oke, kalau sudah, selanjutnya kita pasang silinder bloknya. Oh iya, jangan lupa dikasih oli teman-teman ya. Dan kalau sudah semua teman-teman ya, tinggal kita pasang silinder headnya. Tapi seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita pasang ini kita harus lakukan penyekiran dulu pada klep-klepnya supaya nanti hasilnya tidak ada kebocoran lagi ya teman-teman ya, jadi biar hasilnya maksimal. Oke, sekarang kita mau sekir klepnya dulu. Oke teman-teman ya, ini mau kita sekir. Nah, untuk proses penyekiran teman-teman ya, itu untuk klep yang dia belum ada bopeng-bopeng ya, atau gripis-gripis ya, itu bisa langsung kita pakai ambril yang halus saja ya teman-teman ya. Jadi kita pakai pasta grinder yang halus saja langsung. Biasanya kalau kondisi klepnya nggak terlalu parah seperti ini, itu nggak lama proses sekirnya ya. Tapi kalau yang dia gripis-gripis, kalau saya biasanya tetap pakai yang halus tapi dikasih oli teman-teman. Oke, kita mulai proses penyekiran ya. Ini pakai cara manual ya teman-teman ya, pakai tangan ya. Sebenarnya pakai bor juga bisa teman-teman. Cuman karena ini saya lihat nggak terlalu parah, jadi saya rasa lebih baik pakai tangan aja, supaya nggak terlalu banyak berkurang dari setting klepnya ya teman-teman ya. Artinya nggak cepat habis klep dan setting klepnya.
Oke teman-teman, ini kalau suaranya udah halus kayak gini, kita pindah ke bagian yang klep in. Nah, klep satunya lah gitu ya. Nah, tapi nanti tetap ini kita tes pakai bensin apakah sudah rapat atau masih rembes gitu. Teman-teman, ini juga udah halus ya suaranya. Kita tinggal nanti kita bersihkan, terus kita tes masih bocor atau tidak. Karena selama ini Oke, kalau sudah tinggal kita keringkan. Kita mau tes ya teman-teman ya, apakah sudah rapat atau masih bocor. Jadi memang untuk mesin ini teman-teman ya, walaupun dia hitam kotor oli ya, tapi tetap aja di bagian dalam mesinnya itu tidak boleh ada kotoran gitu. Jadi emang harus steril sih ya. Justru fungsi oli itu salah satunya untuk mengikis kotoran teman-teman, biar dia turun ke bawah, ikut ke bawah oleh oli yang mengalir. Oke, ini kita mau tes dulu. Nah, untuk pengetesan ini ada banyak cara ya teman-teman ya. Ada yang dia itu di sini dikasih bensin, kemudian di sini disembur angin. Nah, tapi saya enggak. Kita pakai cara seperti ini aja, yang simpel aja. Jadi ini klep kita pasang seperti ini, kita tekan pakai tangan, kemudian kita isi bensin dari bagian inteknya. Nah, terus kita tengkurapkan seperti ini. Nah, terus bisa kita terawang masih bocor atau tidak gitu. Kalau dia ada rembesan sedikit saja, itu berarti dia masih bocor ya teman-teman ya. Oke, ini posisi terpasang kayak gini ya teman-teman ya. Kita tinggal masukkan bensin ke sini. Dan kalau ternyata nanti memang masih rembes, ya berarti kita harus lakukan penyegeran ulang. Oke, ini udah bagus ya teman-teman ya, nggak ada rembesan bensin di sekitar pinggir-pinggiran sini. Selanjutnya kita tes yang bagian klep X nya. Mantap. Kita tunggu sejenak biar dia kalau memang bocor dia ngeresep ya, rembes. Oke, teman-teman bisa lihat udah bagus ya, kering, nggak ada rembesan. Ini kan udah kita isi tadi bensinnya. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya kita lepas lagi, kita ganti seal klepnya dengan yang baru nanti kita pasangkan ke mesinnya. Oke, kita ganti seal klep dulu.
kita pasang lagi air clapnya ya teman-teman. Susah malah pakai ini, pakai tangan. Tapi sakit tangannya. Oke, sudah terpasang. Kita tes sekali lagi ya teman-teman ya. In terlebih dahulu. Gantian X. Oke, sudah aman. Kita bisa pasang menekan as dan pianonya, taruh ke arm ya. Ini nggak ada perbedaan rocker arm buat in dan X ya teman-teman ya. Tinggal nanti setelan clapnya aja nanti diatur ulang. Oke, sudah, tinggal kita pasang ke silinder bloknya. Untuk pemasangan bisa langsung kita pasang ya teman-teman ya. Jangan lupa lakukan penggantian terhadap perpak-perpaknya. Lakukan pengencangan secara menyilang ya. Kalau ada kunci torok, oke torok. Kalau nggak ada, ya kira-kira. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita
stopkan posisi piston. Caranya teman-teman bisa putar bagian magnet ya, atau bagian pule ini diputar juga bisa kalau memang udah terbuka gini, tapi tetap kita ngelihat topnya di bagian magnet ya teman-teman ya. Nah, di magnet ini ada garisnya. Di beberapa motor dia ada huruf T-nya ya teman-teman ya. Kalau dia ada huruf F, huruf T, dia posisinya di huruf T. Kalau motor Mio J ini nggak ada, dia cuma ada satu garis ini aja. Nah, tinggal kita tepatin aja garis ini ke bagian jarum ini. Nah, kalau sudah, ini udah menandakan bahwa posisi piston itu ada di atas ini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, tinggal kita mau pasang gigi timingnya. Nah, untuk pemasangan gigi timing ini juga ada titik topnya teman-teman ya. Jadi di bagian gear timingnya ini ada garis ini. Ini posisinya lurus dengan garis yang ada di sini, tanda sini. Atau dia horizontal dengan mesin ini ya, tegak lurus lah gitu. Ini belum kita pasang setelan sentreknya karena ini kan bloknya baru ya. Nggak ada masalah, nanti tinggal kita pindah. Kalau seandainya teman-teman yang ininya sudah terpasang, tinggal dikendorin aja dulu setelannya. Oke, sangat mudah. Oke, ini tandanya teman-teman ya. Nah, ini kan belum lurus dengan garis yang di belakangnya tuh. Berarti kita perlu akan geseran, perlu digeser ini gearnya agar dia lebih maju lagi. Caranya geser satu mata saja. Oke, ini udah kita geser satu mata. Oke. Nah, dia udah lurus dengan garis di belakangnya. Kalau sudah, kita pasang dulu baut yang di sini. Nah, baru kita pasang bagian tonjokan sentrik atau tensioner ya. Nah, ini perpaknya nggak kita ganti. Jadi kita kasih sedikit lem gasket ya teman-teman ya. Nah, ini kita mau pasang setelannya ya teman-teman ya. Jadi ini kita putar dulu searah jarum jam biar dia setelannya kendor. Ini namanya auto tensioner. Aduh. Oke, sudah, jangan lupa kita tutup ya. Kalau sudah, kita kencengin baut gear timing ini, kemudian magnetnya ditahan. Hilang. Nah. Oke, selanjutnya kita lakukan penyetelan klep ya teman-teman ya. Nah, untuk ukuran celah klepnya itu kalau kita lihat di Google ya, standar pabrik untuk Mio G atau Mio GT ini bagian in sekitar 08, bagian F sekitar 012. Tapi karena kita hanya punya cooler di ukuran 05 langsung 010, nggak ada di 08. Kalau kita bisa kasih 010 juga nggak apa-apa. Jadi yang atas bagian innya 010-nya agak seret, bagian bawahnya 08-nya dibuat agak longgar gitu. Jadi kira-kira aja ya teman-teman ya.
Musik apa? Kayak sendal gitu ya. Nenek mau lihat ayam petok-petoknya tadi. Ngelur apa menduk? Oke. Ini klep pinnya segini lah kira-kira. Kita cek lagi. Terlalu longgar. Terlalu longgar. Ya. Jadi ini 0,10 tapi dia dibikin agak sempit. Harapannya ya bisa ketemu lah 0,8 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ukur yang bawah. Lakukan dengan cara yang sama, cuman yang bawah ini kita bikin 0,10 nya agak longgar dikit. Karena kan tadi standarnya 0,12 ya. Oke, kalau sudah bisa kita tutup mesinnya, kita pasang throttle body dan yang lain-lainnya. Oke, kalau sudah teman-teman ya, sebelum kita tutup, nah, kita pastikan dulu oli mesinnya naik. Caranya gimana? Caranya kita engkol-engkol, nanti oli itu akan keluar dari sini. Kalau dia olinya naik ya. Kalau nggak naik itu bahaya ya, bisa kalau nggak naik ke head, nanti resikonya bisa papan AC kena atau pianonya yang kena. Oke, kalau udah keluar oli kayak gini berarti udah aman dan bisa ditutup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah selesai kita rakit ya. Jadi ini sebelum kita pasang bagasinya, kita mau tes dulu hidupnya kayak apa. Jadi nggak usah pasang bagasi dulu, tapi akinya aja yang kita pasang. Kita coba tes hidupan. Oke teman-teman, mesin udah hidup dan alhamdulillah suaranya langsung halus ya. Jadi itu dulu untuk video dan tutorial